Jadi awalnya itu yang pertama kali ditemukan adalah hepatitis A dan B. Jadi dua-duanya itu menyebabkan radang pada hati. Itu terkait dengan hepatitis. Intinya kalau hepatitis itu pasti menyerang hati, meskipun beda-beda virusnya seperti itu. Iya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farjan Saputra di program ngobrol bareng dokter, mengobati kehausan terhadap info kesehatan. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas terkait hepatitis B, dan narasumber yang akan kita bersamai di sini yaitu adalah masih Dr. Amrizal Mukhtar. Bisa mungkin, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Dr. Amrizal, saya dosen mikrobiologi di Fakultas Kedokteran. Nah, itu sedikit dari Dr. Amrizal. Jadi yang akan kita bahas di sini mengenai hepatitis B, Dok. Jadi mungkin pertanyaan pertama dulu, apa sih itu hepatitis, Dok? Jadi hepatitis itu adalah peradangan pada hati. Jadi hepatitis itu banyak sekali penyebabnya. Bisa virus, bisa minuman beralkohol, bisa obat-obatan, tapi ya kebanyakan itu hepatitis disebabkan oleh virus gitu. Jadi itulah ada sebabnya dikatakan hepatitis A, B, C, D, dan E. Oh, jadi untuk hepatitis itu, Dok, bermacam-macam ya, bukan hanya hepatitis B begitu. Ya, jadi hepatitis sendiri itu terutama yang disebabkan virus itu ada 5 macam ya. Oh iya. Jadi awalnya itu yang pertama kali ditemukan adalah hepatitis A dan B. Jadi dua-duanya itu menyebabkan radang pada hati. Tandanya radang pada hati itu biasanya orang lihat dari matanya yang kuning. Biasa disebut juga dengan sakit kuning. Oh iya. Jadi setelah ditemukan hepatitis A dan B, berturut-turut ditemukan hepatitis C, D, dan E seperti itu. Sebab itu hepatitis itu adalah virus yang berbeda. Jadi A, B, C, D, E itu adalah virus yang berbeda. Karakternya juga beda. Kalau misalnya A itu dan E itu penularannya terutama lewat makanan. Kalau B, C, dan D itu lewat selain makanan seperti donor darah, suntikan, dan lain-lain. Itu terkait dengan hepatitis. Intinya kalau hepatitis itu pasti menyerang hati, meskipun beda-beda virusnya seperti itu. Iya. Oh, jadi itu ada yang bermacam-macam, yang kayak hepatitis A dan B seperti itu. Iya. Ya. Terus, Dok, pertanyaan selanjutnya, untuk cara penyebarannya khusus hepatitis B itu seperti apa? Jadi hepatitis B itu biasanya menular lewat darah ya. Jadi ada 3 macam sebenarnya cara penularannya. Yang pertama itu kayak lewat suntikan ya. Jadi itu termasuk donor darah. Di zaman dulu itu orang belum mengenal ada namanya hepatitis B. Jadi darah itu belum di screening yang dia mengandung virus hepatitis atau tidak. Jadi semua darah dari orang lain yang penting cocok A, B, C, golongan darah A, golongan darah B, langsung saja bisa langsung ditransfusikan langsung ke golongan darah yang sama tanpa mengenal ada tidaknya virus hepatitis B di dalamnya, seperti itu. Jadi makanya dulu
sebelum tahun 1968, sebelum ditemukan hepatitis B, banyak sekali orang yang tertular hepatitis B dari transfusi darah. Nah, setelah ditemukan bahwa ternyata hepatitis B menular lewat donor darah, maka darah yang diambil itu di screening dulu sebelum dipakaikan ke orang lain. Makanya segera setelah itu jumlah pasien yang tertular hepatitis B menjadi berkurang drastis. Jadi yang termasuk suntikan itu selain donor darah itu misalnya orang yang pakai obat-obatan, ya. Jadi kan biasanya orang yang pakai obat-obatan itu satu suntikan buat beramai-ramai. Jadi misalnya 5 orang, satunya kena hepatitis B, maka karena pakai alat suntik yang sama, maka yang lainnya tertular hepatitis B juga. Nah, itu penularan pertama itu lewat darah, ya. Yang kedua itu lewat hubungan seksual, itu juga bisa. Jadi misalnya bisa dari suami ke istri juga, ya. Jadi kalau misalnya suaminya tidak berobat, maka istrinya bisa kena, seperti itu. Nah, biasanya ini mengenai orang-orang yang berganti ke pasangan. Jadi misalnya orang yang sering ke tempat pelacuran kayak begitu. Ya. Jadi kan istilahnya kan ganti-ganti pasangan seperti itu. Makanya hepatitis B bisa menular dari situ sangat banyak. Kemudian yang ketiga itu lewat orang tua ke anak, lewat kandungan. Jadi kalau misalnya ibunya kena hepatitis B, anaknya bisa kena juga. Makanya harus ada treatment khusus bagi orang yang ibu-ibu yang tertular hepatitis B, supaya anaknya tidak ikut tertular hepatitis B. Jadi itu 3. Oh, jadi ada 3 penyebaran ya, Dok, yang Terus untuk hepatitis B tersendiri itu, Dok, untuk varian virusnya itu virus apa, Dok? Jadi hepatitis B itu ada 10 jenisnya. Jadi hepatitis B tipe A, tipe B, sampai tipe J. Seperti itu. Itu khusus untuk hepatitis B? Iya. Jadi di seluruh Indonesia, Ya. di seluruh dunia, beda-beda penyebarannya. Misalnya kayak di Asia itu kebanyakan hepatitis B genotype B dan C. Kalau di Eropa lain lagi, seperti itu. Jadi kita bisa tahu bahwa kemungkinan misalnya orang kena hepatitis B tipe apa, kita bisa tahu bahwa asalnya dari sini, kemungkinan seperti itu. Oh, jadi seperti itu, Dok. Terus kan tadi dokter katakan bahwasanya hepatitis B khususnya itu ada berapa varian. Terus untuk segi pengobatannya itu, Dok, apakah berbeda dari setiap variannya? Pengobatannya alhamdulillah hampir sama. Oh iya. Karena sebenarnya itu hepatitis A sampai J itu berbeda dari segi gennya, ya. Oh, gennya. Berbeda dari segi gennya. Jadi ada variasi gen. Jadi hepatitis B kan itu mengandung 3.200 gen DNA, ya. Jadi variasi dari 3.200 ini menentukan dia A, B atau C. Tapi tetap sama pengobatannya. Jadi tidak berpengaruh. Memang ada sedikit perbedaan tapi tidak terlalu signifikan. Misalnya bisa ditahu bahwa kalau hepatitis B tipe A itu
lebih cocok dengan antivirus yang ini. Iya. Seperti itu bisa ditahu. Oh, Ya. jadi dari segi pemberian obatnya yang berbeda, Dok. Iya, mungkin. iya. Nah, terus sebelum jauh ini, Dok, kita bahas dulu dari sejarahnya dulu ini hepatitis B. Oh, jadi hepatitis B itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno ya. Jadi, tapi belum namanya hepatitis B, waktu itu namanya cuma sakit kuning. Kan orang sudah tahu, oh kamu sakit kuning dari matanya ya. Jadi mereka tahunya itu sakit kuning. Nah, setelah berabad-abad sampai di tahun 1968 itu banyak sekali penularan dari orang ke orang karena orang tidak pernah tahu bahwa ada virus namanya hepatitis B. Jadi mereka kayak apa ya namanya, misalnya dari donor darah belum ditahu bilang ada apa namanya, belum ditahu bilang ada virus namanya hepatitis B yang bisa menular lewat darah. Kemudian lewat imunisasi, kan imunisasi kan dulu sudah ada sebelum tahun 1900-an kan, itu imunisasi ternyata juga bisa menjadi penyebab penularan hepatitis B. Ya, karena dari orang ke orang kan suntiknya berpindah-pindah ya. Dulu kan seperti itu. Jadi satu orang diimunisasi, misalnya imunisasi yellow fever namanya ya, imunisasi yellow fever. Kemudian diimunisasi ke orang lain, ternyata dari orang pertama ini sudah kena hepatitis B. Jadi akhirnya orang berikutnya yang disuntikkan itu juga tertular penyakit hepatitis B. Seperti sampai akhirnya banyak sekali orang terkena penyakit kuning namanya. Nah, untungnya waktu itu ada yang namanya Bloomberg. Dia itu orang yang berhasil mendeteksi pertama kali ada tidaknya antigen hepatitis B. Jadi dia itu mengumpulkan, dia itu hobi mengumpulkan sampel-sampel darahnya orang. Jadi tiap dia pergi kemana dia kumpulkan sampel darah. Jadi banyak sampel darahnya tuh. Nah, suatu hari tanpa sengaja dia meneliti tuh sampel darah. Dari berbagai sampel darah itu yang dia teliti, dia temukan satu antigen, apa namanya? Dia temukan satu pola bahwa kalau dia temukan satu antibody. Jadi kalau dia mereaksikan sesuatu dengan kumpulan darah-darah ini, terbentuk semacam pola-pola tertentu, ada tanda-tanda yang muncul begitu. Jadi dia bertanya-tanya, bilang kenapa ini pada pemeriksaan lab untuk kumpulan darah-darah ini banyak sekali pola-pola yang sama. Jadi dia mencurigai adanya sesuatu berupa apakah virus itu. Tapi waktu itu dia belum curiga bahwa itu hepatitis B. Dia itu masih curiga bahwa tanda tersebut adalah tanda orang Down syndrome. Tahu? Ya, Down syndrome kan? K1000. Ya. Jadi waktu itu dia curiga bahwa mungkin protein yang ditemukan ini adalah marker untuk orang yang Down syndrome. Tapi akhirnya lama kelamaan timbul penelitian baru sampai akhirnya terakhir dideteksi lewat mikroskop elektron bahwa ternyata ini ada namanya virus di protein ini kan. Jadi itu yang menemukan tuh namanya Dane.
pertama kali lewat mikroskop elektron. Jadi akhirnya hepatitis B disebut juga sebagai den partikel karena dia yang pertama menemukan. Tapi ini Bloomberg sangat diakui jasanya sebagai orang yang pertama menemukan protein dari hepatitis B ini, makanya dia meraih Nobel seperti itu. Jadi dia sangat berjasa. Kalau tidak ada dia, mungkin sampai sekarang belum ada yang tahu penyakit hepatitis B itu. Ya seperti itu. Oh, jadi seperti itu sejarah dari hepatitis B ya, Dok. Terus untuk kan ini orang yang terkena hepatitis misalnya, Dok, apakah ada gejala-gejalanya yang muncul untuk orang yang terkena hepatitis?